Hah? Bukan kamus Cambridge. Iya, tertulis Sama. di mana? Jangan menyebut nama ilah di mana-mana. Tunjukkan. Ya ada, Jangan tinggal menyebut googling nama aja. Allah, Nama Allah ilah di mana? lain. Tunjukkan. Enggak, googling aja. Nama ilah lain janganlah kau sebut-sebut. Nanti langsung dikasih tahu itu di ayat mana. Nah, kau Coba sumsi aja. kau berarti. Kalau enggak major, ngapain Berapa aku tertulis? repot? Jangan menyebut Allah di mana? Ih, kau nggak percaya. Googlingkan aja kata itu. Nanti kita langsung merujuk tunjukkan. kitab suci, bukan googling. Kitab suci mana dasarnya mana? Kita datanya harus jelas. Dia itu berapa? Oh. Jangan menyebut Allah orang bangsa lain mana? Bukan jangan menyebut Allah. Jangan nama ilah lain jangan kau sebut-sebut. Alkitab bukan cuman Allah. Dengar dulu. Alkitab itu menulis ALLA, itu merujuk pada al-ilah. ALL bukan al-ilah. Enggak, major, enggak usah kita berdebat itu. Kau ke roomnya siapa aja, si Tom and Jerry. Dia lebih menjelaskan lebih akurat. Kecuali doktrin Oneness yang kau usah ikuti. Tapi kalau pembahasan kata Allah ya kontroversinya kau ikutilah itu room itu. Malas aku menjelaskan kalau Jadi pertanyaan tadi. kenapa Tuhan yang kau iman itu hanya tahunya cuma satu bahasa Bukan masalah nggak tahu dia itu. Arabic aja? Bukan masalah nggak tahu Tuhan itu kalau itu apa hanya padanan kata God. Berarti Ya, apa bedamu tahu. dengan Islam tuh nama Tuhannya cuma tahu bahasa Arab? Apa bedamu dengan orang itu? Gimana sih major ini kan ada Tujuannya ayatnya. Alkitab ini diterjemahkan ke seluruh bahasa supaya apa? Nama kan nggak bisa diterjemahkan major. Ya, tujuannya Nama itu kan Alkitab tetap, itu diterjemahkan dari teks asli menjadi terjemahan itu tujuannya apa? Loh, emang terjemahan Elohim apa rupanya yang benar menurutmu? Elohim, itu aslinya Elohim ya. Apa yang benar seharusnya? Allah oke. kah? Diterjemahkan dalam bahasa kalau di Tuhan. dalam iya, kan kata Allah itu merujuk pada al-ilah, pada apa? Enggak, salah kau. Salah kau. Kalau itunya masalahmu, kau ke roomnya Tom and Jerry. Salah, bukan itu. Tahu nggak usah ngelaka-laka ke orang lagi. Kau paham nggak yang Bukan belaga, biar Kau terbuka paham. wawasanmu itu. Jadi kau ngapain kau bahas Al-ilah itu artinya major. Al-ilah itu artinya sang ilahi. The God itu artinya al-ilah. Itu bukan nama Nah, itu. iya, makanya dikatakan Allah beda dengan alif lam lam ha. Aduh, tanya ini Bang Kalau Arif alif ini. lam lam Siapa ha, nama Tuhannya? A L L H. Aduh, ya udahlah, kau pecinta Allah, apa boleh buat? Ya itulah Bang Arif. Dia Allah Suruh sarungan aja, suruh pakai sarung, Salahkan orang dengan suruh pakai peci, pergi ke masjid, gitu aja Hotel Merdeka. Repot memang Kristen ini. Senang kali dengan kata Allah. Udah jelas-jelas itu nama ilah orang Muslim. Aduh. Oke, berarti kalau kami menyebut kata Allah berarti Tuhan tidak bisa tahu itu apa artinya. Bukan nggak tahu, tapi kan Jadi udah kenapa? dilarang. Jangan. Kenapa jadi kau batasi Tuhan harus mengerti satu bahasa aja? Bukan nggak mengerti. Terjemahannya itu salah. Makanya, sembahlah di dalam roh dan kebenaran. Jadi bagaimana roh mau menyembah dia kepada siapa? Itu mau menyebut dengan bahasa apapun menyebut dia terima, dia pasti tahu. Itu Tuhan yang benar. Kalau Tuhanmu cuma yang kau iman itu cuma tahu cuma bahasa Aramaik doang, berarti itu Tuhanmu tuh cuma Tuhan satu tempat. Lah bagaimana dengan kalau kau mengasihi aku, kau menuruti perintahku. Ada Ya, perintahnya. Nama ilah lain jangan kau sebut-sebut. Di mana Harus tertulis? ku googling dulu ya. Tertulis di mana? Di mana tertulis? Iya, Tertulis berku-googling dulu ya, berku-googling ya. Udahlah, yang lain sama yang lain, berku-googling nanti kau tahu. Menceret, udah kan terus celana, udah menceret kau. Bukan Yang lain. masalah menceritnya itu, Jor. Coba itu apa? Jor, jawab Jor. Oke, bahasa Aramaik. Perjanjian Aramaik baru, dan Jor. Yunani. Iya, Perjanjian bahasa baru. Aramaik dan Yunani. Ya Yunani gitu aja lah, Jor. Iya, kenapa? Bang Kenapa? Jimmy gimana Bang Jimmy, ada masukan Bang Jimmy? Ya, kalau bahasa originalnya pasti pakai Yunani lah, Bang Mayor. Bukan Iya, kan Arabic. juga Yunani ya, Aramaik dan Yunani. Kalau Iya, dia- kenapa? Ngemis-ngemis ke orang Arab kau. Kristen Kenapa? Arab Kalau- juga memposisikan Oke, Allah itu kata Allah sebagai Allah ALL itu bahasa apa? di bahasa Arab lah, Jor. Waduh, Tunjukkan, kalau itu tunjukkan Jor. kepada saya nama Tuhanmu itu ALLH di mana? Tunjukkan. Major. Ntar, saya ambil alih. Tunjukkan ya. Tunjukkan satu ayat dalam Quran ada tertulis ALLH nama Allahmu. Nama Tuhanmu itu alif lam lam ha, itu lafaz Allahmu. Ya itu Allah itu, Jor. Jadi Oke, di dalam tunjukkan. bahasa Arab. Di mana tertulis dalam sini saya bahasa jawab. Arab Ya. ALLH, tunjukkan. Santai ya. Jadi di dalam Al-Quran itu alif lam lam ha. Dilatinkan supaya orang bisa belajar membacanya, dilatinkan menjadi ALLAH.
Jadi akar katanya itu alif lam lam ha. Oke, Itu tunjukkan kira-kira dua alif dalam penjelasannya. lafaz Allah. Tunjukkan 2 alif dalam lafaz Allah. Tunjukkan. Itu sudah tadi Bang Edi alif. Itu kan tadi disebutkan Tunjukkan lam, 2 alif lam dalam lam itu dua Ini loh. huruf hijaiyahnya dalam lafaz Allah. Tunjukkan 2 alifnya. Di mana ada Itu 2 alif? Ya, Kok dua alif kan sih? alif. Kalau kau bacakan dengan huruf hijaiyah, artinya alif lam lam alif ha. Kau ngerti apa? Ini kamu ini ngomong apa sih, Yor? Tasdid gak ada 2 lam 2. Nama Tuhanmu dalam lafaz Allah alif lam lam ha. Di dalam Alkitab kami kalau dirujuk pada huruf hijaiyah alif lam lam alif ha. Kenapa Anda memaksakan? Ada gerunda di bawah Bang Edi. Ya, naikkan aja, naikkan. Takutnya sibuk beliau. Enggak, santai. Atau ke YouTube, takut ngeliskan ke YouTube akun yang di bawah. Tapi 01 yang dipakai itu. Iya. Nama Tuhannya orang Kristen siapa sih sebenarnya, Yor? Nah itu dia. Nama Tuhan Otak Merdeka, kami itu. silakan Otak Merdeka. Siapa, Yor? Oke. Nama Tuhan kami itu yang dikatakan Bang Bentar tadi YTPV. Tapi dalam penyebutannya bisa dengan bahasa apapun. Ya mau debata, mau Allah, ya, mau Sang Widi. Kok bisa bukan begitu? Kok nggak nyebut Yesus, Jor? Kok nggak Kacau nyebut kali Tuhan Yesus, begitu. Jor? Ya kenapa? Karena Tuhan kami yang punya semua. Karena Tuhan kami yang memberikan akal kepada Sang Pencipta kami itu memberikan akal. Dari akal itu tercipta dan bahasa. Kalau di Bible itu original teksnya siapa namanya? Apa? Kalau di Bible sesuai dengan original teks siapa namanya? Yahweh. Kalau di Yunani, kalau di Yunaninya di Perjanjian Baru, Gak tahu. nggak tahu, nggak tahu. Teos, Yor. Theos itu bukan Theos. nama, Bang. Theos bukan nama. Gelar itu. Ya, ya saya Ya, tanya. kita sudah dibicarakan Ya bicara saya gelar. dengar dulu, Yor. Ya saya tanya, Bang. Nama Ya kita bicarakan gelar. Kenapa Anda lari ke nama? Allah Yor, itu tar gelar. dulu, dengarkan Bukan dulu. Yor. nama. Ngomong. Orang lagi ngomong kok dipotong. Yang saya tanya, nama Tuhan di dalam Perjanjian Baru berbahasa Yunani itu siapa nama Tuhan di situ, gitu loh. Saya nggak tahu, nggak tahu tuh tadi apa di situ. Nggak tahu lu, jadi diem dulu. Kalau Pak Jimmy jawab Theos, Theos bukan nama, Bang. Jawab dong Yesus gitu loh. Susah amat. Nah, Gak mau jawab Yesus, kan ada Yesus Kristus. Bahasa Yunaninya. berarti Yahweh itu Yesus. Ya terserah lu. Ini gimana kok jadi makin masuk angin? Kenapa kok jadi makin malam makin masuk angin? Jadi ngaco kau sendiri kan, ngaco kan. Makanya jangan dua bahasa di Bible. Jadi di Perjanjian Baru itu ya hanya nama manusia yang ada di sana. Yaitu siapa? Yesus. Ya kalau di Yudaism itu ya Ibraninya ya bisa Elohim, bisa Adonai, bisa Hashem, Yehovah bisa gitu. Tapi kalau di PB ini pembuktiannya siapa nama Tuhan di PB sesuai original teks itu loh. Ternyata nggak ada ya. Masuk angin kau, Jor. Ya diskusi kayak gitu sederhanakan. Oke lanjut, otak waras, Merdeka. Iya, tadi Jenderal udah bilang ya nama Tuhannya Yodevave ya kan. Nah, itulah yang memang yang akurat, yang eksplisit Tuhan di Alkitab itu ya Yodevave. Itu yang eksplisit. 7.000 kali muncul nama itu kan. Ya kami juga mengiyakan itu. Kenapa? Bukan Yesus ya berarti ya. Yang kita bahas Tuhan tadi itu Majikan. kata yang kita bahas itu gelar. Iya, maksudku Mayor, aku memakai gelar Allah itu, aku nggak berani karena ada dilarang kan di Keluaran 23 ayat 13. Nama ilah lain jangan kau sebut-sebut. Itu kan nama ilah lain itu. Di mana Makanya tertulis? berani. Tunjukkan dulu. Biar gini. Di mana tuh? Ya bukan dari situ tunjukkan. Udah gue klik tadi aku. Nama mana? Jangan menyebut nama ilah lain di mana? Jangan menyebut nama
Jangan menyebut nama Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain. Itu dikatakan. Salah. Ilah Jangan lain di ada situ. padamu Allah lain. Salah itu Yor, udah diganti sama Baca. Biar pintar kau otak merdeka. Baca. Di kitab Keluaran 20 ayat 2 dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain di hadapanku. salah itu. Ilah udah ganti. Ilah sudah di sana. Iya, ilah dong. Major, ilah dong. Jangan ada ala-ala lain, tersinggung teman muslim. Apa kayak gitu bahasa? Ya, Keluar beda. Ilah udah revisi tuh Yor. Allah kami bukan Allah. Ilah sudah revisi itu udah nggak ada lagi kata Allah di sana. Ya beda. Orang itu dengan kata alif lam ha. Kalau di translate ke bahasa Lama-lama juga gua gigit kopimu Yor. Yor, diam dulu. Gua gigit kopimu ya. Gua gigit kok. Diam dulu. LAI sudah merevisinya dulu. Sebelum direvisi, jangan ada padamu Allah lain. Allah itu kecil, huruf kecil semua. LAI sadar, oh ini nggak bener ini. Diganti menjadi jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Oh dulu. Jadi ilah itu bukan nama, tapi sebutan atau generic name, generic. Bukan proper name gitu. ya Allah itu bukan nama, itu menurut pada al-ilah. Kau jadi sok pinter kali, kau udah salah tapi kau ngotot lah. Udahlah, jangan dibahas lagi ya. Beda dong. Bang Andi, beda ALLAH beda dengan ALLH. Ya udahlah, terserah lu lah Yor. Ini mukanya Mayor ini, mukanya Mayor. Mayor tuh gemuk loh. Suaranya aja yang kecil. Mayor mukanya. Mayor. Gemuk kali pun dia. Ganteng kali Mayor, badannya gede. Yor, kau makan dalam sehari berapa kali Yor? Kayak kemayu dia ya. Shalom. Ya, Bagul tuh mau masuk. Beda. Kenapa ya? Ayat. Tadi aku lihat di Gemuk kali Keluaran 23 13 tuh, Bang. Kenapa ya sesama Kristen itu tidak kompak tentang konsep ketuhanannya ya? Semua muslim juga, Bang, nggak kompak tentang itu, Bang. Coba tanya Muslim siapa nama Tuhanmu? Kompak nggak menjawab? Kemarin itu, Bang. Banyak yang berbeda-beda itu, Bang. Yang mana yang berbeda? Cari sendiri lah, Bang. Banyak mereka yang berbeda. Yang mana? Kembang klaim itu buktikan Bang. Macam mana aku membuktikan di Komal itu yang ku dengar, Bang? Yang mana? Yang seperti apa? Di sini aja di room ini ya ada beberapa Kristen nih. Ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, hanya utusan. Dengarkan dulu orang lagi ngomong. Saya tanya kau nggak bisa jawab, nggak bisa buktikan. Saya lagi ngomong, kau ngomong. Itu pemahaman Saya buktikan di sini. Saya buktikan di sini ya. Konsep ketuhanan Kristen itu ada Oneness, ada Unitarian, ada Tritunggal. Itu perbedaannya, Bang. Itu ya ada otak merdeka ini. Otak merdeka. Yesus Tuhan atau bukan? Oh, otak merdeka, silakan. Nah, definisi Tuhan yang Anda pakai kan, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ya pasti Iyalah. bukan yang Maha Kuasa, berarti bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Intinya Bang gini, Wiltop? intinya gini, Bang. Bang Wiltop? Kalau keluar Bang Wiltop? dari konsep pengajaran dari para Entar dulu, Jenderal, kau diam dulu. itu Saya lagi bukan ngomong. Kristen. Gitu. Waduh. Kalau keluar dari konsep Jangan. Sekarang, Pak Gultom, Yesus Tuhan atau bukan, Bang? Pak Gultom? Ya, Yesus Tuhan. Hah? Yesus Tuhan. Yesus Tuhan atau bukan? Udah, Yesus Tuhan kan udah, Bang. Apa sih? Yesus Tuhan. Tuhan. Ini ada dua Kristen nih, satu mengatakan Yesus Tuhan, satu mengatakan Yesus bukan Tuhan. Nah, ini yang saya maksud, Bang. bukan Kristen kalau dia mengatakan Yesus bukan Tuhan. Jenderal masuk angin kau, jenderal. Karena Petrus lah ya yang membawakan, yang mendirikan jemaat mula-mula ya. Jelas dikatakan Yesus itu adalah Tuhan. Bukan Allah. Nggak ada lagi. Bukan Allah. Nah, gitulah Allah kau kali. masuk angin kau. Tahukah kalian semua ya? Di tahun berapakah Yesus itu? Ya.
diputuskan terus secara resmi dia adalah Tuhan di tahun berapa? Di tahun berapa? Di tahun berapa? Tidak ada tertulis. Memang Yohanes 13 itu memang benar aku guru dan Tuhan. Di konsili Nicea, Bang. 325 itu. Bukan itu pembahasannya di situ. Itu Ntar dulu, saya ngomong dulu. Saya dulu ngomong ya. Untuk mempertegas bagaimana konsep kekristenan sebenarnya, makanya banyak denom-denom itu yang tidak diinikan lagi, disahkan. Sebelum lahir pun dia sudah Tuhan itu, Bang. Tapi saya belum pernah mendengarkan. Dia dengerin ya. Nggak ada keterangan di Bible. Karena Bunda Maria lah yang paling ngerti siapa ini selain Tuhan ya. Yang paling paham siapa anaknya. Tidak ada satu statement Bunda Maria itu bahwa Bunda Maria itu menyembah anaknya gitu loh. Kenapa Kristen ini datang kok? Lebih ngerti Yesus daripada emaknya sendiri gitu. Nah, itu pertanyaannya. Dengarkan. Waktu Bunda Maria didatangi oleh malaikat Gabriel, apa dikatakan? Hari ini kau akan mendapatkan si karunia, ya, kau akan mengandung seorang anak laki-laki. Ya. Ya, bukan Apa Tuhan jawaban lah, Bunda Maria? anak manusia itu. Terima nggak Bunda Maria? Itu bentuk daripada penyerahan diri dia, berarti dia tunduk. Ya menerima lah, Maria memang anaknya lagi. Ya iya, berarti bagaimana? Kalau kita sudah tunduk, apa kita sudah menyembah? Jadi anaknya Maria itu sembahannya Maria gitu. Berarti Bunda Maria menyembah firman yang ada di dalam diri dia yang sudah dinyatakan menjadi manusia. Berarti tuannya Maria, anaknya Maria. Nggak usah jauh-jauh, Bang. Di dalam Tar dulu Bang Gultom. Bentar, Bang. Jadi Bentar, Bang. menurut Nggak usah jauh Bang cerita itu. Mayor, tuannya Biar Maria, gampang. anaknya Maria gitu. Biar Tuannya gampang Maria, di- anaknya Maria. Iya. Iya, kenapa? Iya. Ya, tuanku adalah anakku kan gitu ya, Mayor ya. Iya. Ya udah cukup. Saya sih nggak mau bantu antum, sampean nggak apa-apa. Asal Anda ingat tadi ya, yang kita bahas tadi tentang kata Tuhan itu apa ya? Ya udah itu cukup. Ya udah. Gimana itu Pak Gultom? Tuhannya Maria adalah anaknya Maria. Gimana Bang Gultom? Nggak ada masalah itu, Bang. Contoh dekat. Nggak ada masalah Contoh dekat. kompak. Contoh dekat, Bang ya. Biar aku kasih tahu. Ketika anak saya Kapolsek Kenapa pula anakmu kau masuk-masukin? Dengar dulu. Ini biar gampang analognya, biar gampang dimengerti. Udah Ketika ngerti kok, tadi Anda ngomong kok. Tuannya Maria, anaknya Maria cukup. Udah. Nggak usah dianalogin Bang. Bahasa Indonesia kok ini. Udah paham kita? Ini Jadi orang menurut ini Anda berdua, jawabannya di ngotot harus sesuai seleranya. jadi menurut Anda berdua, di usia berapakah Yesus sudah menjadi Tuhan? Sebelum dia lahir pun sudah jadi Tuhan. Bingung aku nih, Abang. Kok pakai Oke. usia lagi? Yesus Tuhan semenjak dia dinyatakan. Turun dari Siapa dunia. yang menyatakannya? Oke, kan malaikat Gabriel berbangun, ya. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru Oke. selamat. Jadi di dalam kandungan belum jadi Tuhan. Sebelum pun dia dikandung di dalam perut daripada Maria, dia sudah Tuhan. Berarti lebih tua Yesus daripada Maria, Bang Gultom. Jelas lah lebih tua dari Adam lagi kalau itunya, Bang. Kalau itu Jadi lebih tua anak daripada ibu. Ih. Abang pernah dengar gak? Itu ibumu ada di luar kata. Apa kata Yesus? Ibu Saya ulang adalah orang lagi. yang melakukan Iya, firman tinggal Tuhan. dijawab lebih tua anak daripada ibu. Bukan masalah tuanya. Ya saya nanya itu. Bukan masalah tuanya, Bang. Karena tadi ngomong Yesus ada dia sebelum itu, ada. Bang, Bang. dia dikatakan anak Allah, bukan anak manusia, bukan anak. Berarti Maria nggak punya anak. Saya susah untuk menjelaskan sama Abang kalau begini pertanyaan. Anda sendiri yang ngomong kok. Susah lah. Memang kalau di Alkitab itu Bang adalah rahasia. Sebenarnya itu rahasia semua. Oh rahasia nggak bisa didiskusikan. Bukan, rahasia itu diberikan hanya kepada orang-orang yang mengimaninya atau Ya udah dibaptis dulu baru paham kan gitu. Nggak usah Dengar rahasia, dulu. dibaptis dulu jadi Abang Kristen ngomong dulu baru paham. Abang ngomong kami dengar. Lalu Bang dengar dulu. Bisa nggak? Ya silakan. Saya jelasin. Alkitab itu adalah kami yakini sebagai firman Tuhan. Firman Tuhan itu memiliki banyak arti ataupun rahasia-rahasia yang luar biasa. Makanya waktu Tuhan Yesus pun dia berfirman, dia itu membuat perumpamaan. Apa kata dia? Kenapa
bagi orang lain itu akan dilakukan seperti perumpamaan, tetapi bagi anaknya itu akan dikasih tahu rahasianya. Kalau abang mau tahu rahasianya, abang harus jadi anak. Udah cukup ya. Mm-mm. Saya kembalikan ke Anda, Anda berbicara panjang. Bisa nggak Anda jawab tuntas, to the point? Mana lebih duluan, ada Maria atau Yesus? Oke, secara kemanusiaan duluan Bunda Maria. Secara ketidakmanusiaan apa? Ya kok secara kilai. Assalamualaikum Kalau secara Waalaikumsalam kilai warahmatullahi sudah dikatakan ya, secara kilai sudah dikatakan. Ya, macam dia dia. Malah Pada mulanya ada firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Alhamdulillah akhirnya aku kembali ke alam dunia ini. Itu kan firmannya Allah Bapa yang menjadi. Itu dong, menjadi. Silakan. Ya, semua apa yang ada di atas muka bumi ini itu pada mulanya adalah firman. Yesaya 55 nomor 11. Mazmur 33 nomor 9. Tidak ada yang tercipta di atas di muka bumi ini tanpa diawali oleh firman. Apa itu firman? Kehendak. Begitu juga ketika saudara membaca Yohanes 1 nomor 3. Di situ sangat jelas bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Termasuk Yesus. Yesus itu dijadikan oleh Dia. Oleh Dia siapa? Sang pemilik firman, sang kalam yang memiliki sifat al-kalam, sifat berkata-kata. Coba Anda tekuni lagi untuk membaca Yesaya 55 nomor 11 itu. Jadi segala sesuatu terjadi, segala sesuatu tercipta, dijadikan, diadakan, yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu berawal dari firman. Seluruh manusia itu berasal dari firman. Matius 4 nomor 4. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi kita ini semua adalah firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi keliru kalau ada kemudian yang mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia adalah firman. Salah, Yesus itu daging. Rohnya Yesus roh manusia, kemudian dagingnya manusia. Tak ada unsur ketuhanan pada dirinya karena dia adalah makhluk. Sedangkan Tuhan itu adalah Khalik. Di ufuk yang berbeda, Khalik adalah pencipta, Yesus adalah ciptaan. Itu tidak bisa dipungkiri itu. Tapi kami juga tidak menyalahkan Kristen karena Kristen ini tidak berasal dari agama para nabi. Kristen ini berasal dari ajaran paganisme yang ada dari Roma Yunani. Jadi kami maklum kalau Anda memaksakan logos menjadi Tuhan, tidak apa-apa. Itu iman saudara. Silakan. Silakan Bang Gultom, kalau mau menanggapi dibuka meunya. Oke, berarti abang meyakini bahwasanya Yohanes itu adalah firman. Yohanes itu adalah himne Plato, itu filsafat Enggak, himne tadi yang Platonius. abang bilang tadi kan itu menjelaskan bahwasanya bahwa saya itu benar, itu adalah firman kan? Firman itu adalah sifat. Ketika dia dinisbahkan, disandarkan kepada sang Tuh pemilik, mengatakan begini, kenapa maka dia adalah abang kalam meyakini sifat. bahwasanya Yohanes itu adalah firman. Yohanes gimana maksudnya bang? Iya, maksud saya, abang kan buka tadi Yohanes. Ya, itu bukan Mengatakan firman Tuhan, bukan sabda bahwasanya Yesus itu. Tidak ada. Itu Itu firman Tuhan kan? Bukan, itu himne Anda Plato. yakin kan? Bukan saudara, itu Tadi firman Tuhan, sekarang gimana Plato? Dua berstandar abang itu. oh salah. Saya mengungkapkan kepada saudara yang diterangkan di dalam Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatunya berasal dari Dia, dijadikan oleh Dia. Oke, stop. Itu merujuk kepada Abang yakin itu firman? itu bukan Abang yakin firman, itu Loh, kalau filsafat. nggak yakin nggak abang firman, ngapain abang bawa-bawa? Karena itu seirama dengan firman. Bukan. Innama amruhu Apakah itu firman? idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Seirama dengan dalil dalam kitabnya Yahudi juga. Yesaya 55 nomor 11. Tapi kedudukan Yohanes itu hanya filsafat himne Platonius. Dari data nomor 1 sampai data nomor 14 itu adalah ilmu filsafat Platonius. Oke, saya Bukan balik firman lagi. Tuhan itu saudara, dan bukan sabda Yesus juga. Lanjut. Oke, saya balik kembali. Apakah abang tidak meyakini itu firman? Yohanes itu? Tidak,
Berapa kali saya Udah. harus ngomong? Kalau abang juga tidak meyakini, ngapain abang bawa-bawa yang tidak abang yakini? Loh, Lucu maksudnya? ente ini. Lucu lah kita. Oh, enggak. Ketika saudara dengarkan saya. Saudara, undang-undang itu kita dengarkan saya. Ketika kita berperkara, maka materi-materi yang dibawa itu harus kita ungkap semuanya. Kisi-kisi yang termaktub di dalam materi yang ada itu harus kita uraikan. Contoh misalnya, ada yang mengajukan atau ada yang kemudian melaporkan tentang uang palsu atau emas palsu. Maka semua yang palsu-palsu ini harus diurai. Bukan berarti dibawa untuk dijelaskan berarti uang palsu itu berubah menjadi uang asli. Bukan begitu pola pikirnya. Jangan disempitkan satu perkara yang sudah sangat jelas. Saya katakan filsafat himne Platonius itu bukan firman Tuhan. Jangankan firman Tuhan, duduk sebagai sabda Sang Yesus yang adalah nabi bagi Bani Israel, saya kagak. Saya cuma menghargai Anda sebagai seorang Kristen. Tapi untuk mendudukkan Yohanes 1 dari nomor 1 sampai nomor sekian, itu bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus. Tetapi muatan yang ada di dalamnya itu karena dia filsafat. Anda ngerti filsafat bukan? Karena dia filsafat, maka itu ada not yang ketukannya sama dengan firman Tuhan. Contoh Yesaya 55 nomor 11 yang diimani oleh orang-orang Yahudi. Begitu juga umat Islam. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika pencipta ingin mencipta, maka dia cukup berfirman. Jadi, maka semuanya jadi. Mazmur 33 nomor 9. Pencipta langit dan bumi hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Selesai bukan? Nah, Yesus bagaimana dengan Yesus? Yesus bukan firman, saudara. Yesus itu adalah manusia mutlak absolut. Dia manusia yang berasal dari perkataan alias kehendak Tuhan. Tidak ada tawar-menawar di situ. Silakan. Silakan dibuka mute-nya, Bang Kultom. Kurunda agak nulis, Kurunda. Iya, karena saya lagi di Juma. planet Pluto, Bang. Oh iya. Bang Juma. Siap. Tadi kan abang bilang juga di Mazmur 23. Apakah bang yakin itu firman? Saudara, kenapa harus Anda mengoreksi? Saya beriman kepada Quran. Bukan, yang harusnya kalau yang abang harusnya beriman dengan Quran saudara, bawa kemari kita yang bicara harusnya ya, aturannya abang bilang menurut Quran ini begini baru kami terima. Ini abang bawa itu menurut Mazmur 23 ayat sekian. Begini. Padahal abang sendiri benar nggak yakin sama yang nak bawa. Jangan cacat logika dong, saudaraku. Nah, yang cacat logika bangku. Saya kan membawa Al-Quran. Al-Quran saya mengatakan Alkitab yang kau sebut di Mazmur. Sesungguhnya bagi Allah ketika hendak menciptakan cukup berfirman berkata, jadi maka jadilah. Nah, itu seirama dengan kitab yang kamu rangkul, Mazmur 33 nomor 9. Kan lucu kalau dalam sebuah agama diterangkan dalam kitab yang diimaninya sebagai kitab suci, sudah tertuang seperti itu, masih bertanya kepada lawan diskusi, apakah kamu percaya ini firman Tuhan? Justru Anda yang harus ngaca, apakah Anda percaya itu adalah firman Tuhan? Kalau percaya, loh harus terima dong apa yang saya sampaikan. Kan begitu poinnya. Saya hanya membantu Anda untuk paham. Yang tadinya Anda nggak tahu, yang tadinya Anda ngerti, sekarang udah ngerti. Kan begitu. Bagaimana teman-teman yang dibawa? Betul nggak? Betul dong. Bang, boleh Ya. bertanya Bang Juma? Silakan. Silakan Bang Jimmy. Saya agak heran dengan abang mengatakan bahwa Kristen itu berasal dari pagan Romawi. Pasti. Soalnya begini Bang, sebentar lanjut. Bang. Ya, saya agak heran itu begini loh Bang. Kita jangan lihat dari ranah iman lah, kita lihat dari ranah sejarah aja dulu. Yang lebih gampang lah kita kan bisa objektif. Kita kan tahu bahwa semua murid dari Isa Al-Masih itu adalah orang Yahudi semua. Satu yang meninggal bunuh diri, Yudas Iskariot digantikan oleh Matias dalam KPR. Tapi semua Yahudi. Lalu bapak-bapak gereja awal itu semua Yahudi Bang. Pertama itu. Kedua, abang juga tahu bahwa para penulis Alkitab itu walaupun diragukan, tapi yang pasti bukan dari Romawi lah, kita tahu itu. Lalu yang ketiga, abang kan mesti tahu juga bahwa sejarahnya ketika Kristen itu ada, mereka kan awalnya bukan didukung oleh Romawi Bang, disiksa habis-habisan selama hampir 200 tahun. Baru setelah Konstantinus berkuasa,
baru mereka mendapat legimet dari pemerintahan Romawi. Jadi kalau menurut saya agak membantah pernyataan abang itu karena 3 hal tadi, bang. Silakan bang, tanggapi. Oke, saudara, saya rangkum dari 3 hal. Yang pertama, Anda harus tahu, Yesus itu ketika dia melakukan penginjilan, itu hanya berfokus kepada Bani Israel. 1, ini Yesus loh. Yang kedua, murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus ya, yang diceritakan oleh penulis-penulis Bible itu juga hanya berpola kepada pengajaran terhadap domba yang sesat dari umat Israel. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini, ketika ada murid yang ternyata keluar dari kaidah pesan Yesus, maka dapat dipastikan murid itu menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa Mesias palsu akan menyesatkan, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Makanya Yesus acap kali Anda baca Matius 4, Lukas 4, Yesus acap kali mengajarkan apa? Termasuk Lukas 22. Waspadalah, 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 waspadalah. Berhati-hatilah agar kamu jangan jatuh pada pencobaan. Apa pencobaan itu? Murid terindikasi akan disesatkan oleh Yesus palsu, sehingga mereka kemudian mengajarkan apa yang tidak Yesus ajarkan. Coba Anda lihat kontradiksinya di mana. Paulus menuliskan sebuah surat di Galatia 2 nomor 8. Apa kata Paulus? Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Kira-kira orang Roma bersunat enggak? Tidak kan? Itu mutlak tidak. Berarti Petrus tidaklah mungkin menulis surat untuk orang-orang Roma. Lalu kenapa kemudian Kristen menenteng buku 2 Petrus 1, 1 Petrus, 2 Petrus? Kenapa? Ya, karena tidak ada indikasi validasi, tidak ada indikasi kemudian legitimasi, tidak ada perintah dari Sang Yesus Mesias untuk Bani Israel kepada murid-muridnya untuk mengajar non-Yahudi. Yang ada malah Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Ada yang bisa mencegah itu? Nggak ada. Tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kenapa kemudian ada perubahan? Itu tadi Yesus berpesan, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi kalau murid sudah disesatkan, maka itulah yang tadi yang Anda timang. Apa itu? Bukankah murid-murid Yesus semuanya adalah orang Yahudi? Bukankah tadinya bapak-bapak gereja pertama kali itu adalah orang Yahudi? Itu Anda punya mimpi, itu keinginan Anda. Tapi faktanya tidak seperti itu. Tak ada satupun dari kitab kanonik itu adalah catatan murid Yesus. Camkan itu. Matius bukan murid Yesus yang menulis. Yohanes bukan murid Yesus yang menulis. Markus, Lukas, apalagi. Lebih-lebih lagi Paulus. Itu bukan murid Yesus. Sedangkan agama saudara berdiri dari lingkaran buku-buku tadi. Bukan daripada pengajaran Yesusnya. Apa implementasi dari pernyataan saya? Bukti akuratnya berdasarkan Bible. Yohanes 17:8, kata Yesus, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka sama dengan Yahudi. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti seluruh firman yang Yesus terima dan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya yang 12 menghantarkan muridnya percaya kalau Yesus hanya nabi, Yesus hanya rasul utusan Tuhan. Titik. Kenapa sekarang berubah menjadi Tuhan? Karena itu tidak berasal dari murid-murid Yesus. Kalaupun dipaksakan itu berasal dari murid Yesus, berarti sang murid telah menggenapi, mereka disesatkan oleh Mesias palsu. Gitu Bang, silakan. Bagus sekali Bang Juma. Saya juga agak setuju, tapi dalam beberapa hal saya tidak setuju. Cuman kenapa Abang menyangka bahwa Yesus itu datang khusus untuk Bani Israel? Saya tidak nyangka lah Bang. Yesus memang hanya untuk Bani Israel. Ya, maksud saya berdasarkan kenapa Abang Al-Quran. Gimana? Menyangka, bukan menyangka bahwa berpraduga bahwa Yesus itu khusus untuk Bani Israel gitu. Oh ya Dalilnya memang. apa, Bang?
Itu fakta. Yesus sendiri mengatakan di Matius 15 nomor 24, 25, 26. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Aku berdoa bukan untuk dunia. Aku berdoa hanya untuk Bani Israel. Jelas itu. Bahkan Lukas mencatat dalam Lukas 1 nomor 33. Yesus ini adalah seorang raja yang ditentukan untuk selama-lamanya menjadi raja bagi Bani Yakub. Bahkan orang yang bertemu langsung dengan Yesus, Matius 15, bertemu langsung nih. Bukan kita yang hidup belakangan. Bertemu langsung. Ngemis kepada Yesus. Bersungut bahkan bersujud menghimpun kepada Yesus. Menghambakan diri. Beliau kemudian meminta kepada Yesus agar anaknya disembuhkan. Apa kata Yesus? Usir dia. Karena dia dari tadi teriak-teriak mengikuti kita. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita Samaria itu? Betul Tuan. Tapi bukankah anjing makan sampah atau remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Nah, ayo. Besar imanmu. Ya, Besar betul, imanmu. betul. Nah, berarti Yesus mengiyakan kalau wanita itu gogok. Dan wanita itu mengaminkan kalau memang dia gogok. Maka Yesus mengatakan, wah keren ibu ini, besar imanmu. Jadilah anakmu sembuh. Sembuh anaknya. Jadi enggak domba wanita itu? Enggak. Tetap aja dia adalah gogok. Itu fakta itu real. Itu real. Karena yang disebut domba hanya Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba adalah Bani Yakub. Yang bukan domba, mengaku domba, 1, serigala. 2, jemaat iblis. Wahyu 3 nomor 9. Yang bukan Yahudi, yang bukan Bani Israel, berlaku seakan-akan Yahudi seperti itu, seperti Israel, maka sesungguhnya mereka adalah jemaat iblis. Itu Tapi fakta. maaf bang, potong boleh bang? Silakan. Aku membantah abang. Tapi abang juga harus melihat di Yohanes 10 ayat 16 bang. Oke, Yohanes 10 nomor 16. 16. Apa kata Yesus? Masih ada lagi dombaku di luar aule. Apa aule? Kandang. Apa itu kandang? Di pelataran Yerusalem. Siapa dombaku itu? Bani Yakub yang sudah diceritakan di dalam Yehezkiel 5 nomor 12. Sepertiga dari Bani Yakub aku bunuh, sepertiga dari mereka mati dibunuh oleh pedang, sepertiga daripadanya aku hembuskan kepada seluruh mata angin. Inilah yang dimaksud Yesus, domba-domba di luar Bani Israel, di luar aule. Aule itu pelataran atau halaman Yerusalem, yaitu mereka orang-orang Israel yang sudah hidup di tengah-tengah bangsa asing. Itulah yang disebut domba lain di luar kandang ini. Intinya, domba adalah Bani Yakub. Bani Yakub ketika Yesus hadir di muka bumi, tidak hanya berkumpul dalam simpul kota Yerusalem, tapi ada di Amerika, ada di tanah lain, ada bahkan di Asia. Begitu. Mengalami diaspora. Berdasarkan Yehezkiel 5 nomor 12 tadi. Diusir. Sepertiga dari mereka kemudian dihembuskan tertiup angin dari timur ke barat, selatan, utara dan seterusnya. Itu jelas itu. Nah, itulah yang dimaksud domba-dombaku di luar kandang. Bukan kita yang bukan Bani Yakub, saudara. Lanjut. Baik, berarti itu tafsir abang Yohanes 10:16. Saya balikin lagi bang. Bukan Kalau tafsir, Wahyu itu 9, fakta real. tafsir. Bang itu yang berpendapat begitu orang lain Sekarang begitu. Yeremia 50 nomor 17 itu udah berubah rupanya. Ada domba di luar Yahudi berarti. Enggak, oke, aku setuju sama Bang Juma deh. Aku setuju yang itu. Oke, sekarang aku minta lagi Yang abang disebut ini. domba, Anda harus terima kenyataan. Yang disebut domba bang, itu adalah Bani Yakub. Di luar Bani Yakub nggak dianggap domba. Jangan maksa dong. Kalau Anda maksa berarti Anda serigala. Nah, enggak, aku maksudnya udah. Oke, Apa aku dong setuju, kalau udah bilang. saudaraku, kalau ada kemudian bukan domba, nyamar domba tapi bukan domba, itu apa namanya? Ya bukan domba lah yang pasti mah. Nggak tahu. Nah, serigala kawanku. Oke. Aku kan udah bilang tadi. Oke, udah. Sekarang bagaimana dengan Wahyu 79? Ayo. Ketika kita berbicara mengenai kitab Wahyu, saudara, Wahyu 7 yang Anda sampaikan itu, kita harus melihat bahwasanya Wahyu 7 ini terindikasi kemudian adalah ajaran Kristus palsu. Kenapa? Karena Yesus sudah berpesan,
yang datang setelah aku bukan aku. Yang datang setelah aku adalah roh kebenaran. Sedangkan yang datang di Wahyu, coba Anda lihat Wahyu 22 itu. Siapa yang datang? Mengaku Yesus kan? Mengaku Yesus. Dia mengaku Yesus. Dia memaksakan dirinya, akulah Yesus tunas Daud. Sementara Yesus mengatakan, yang datang setelah aku itu ada dua. Yang pertama adalah roh kebenaran yang lain, penghibur yang lain. Yang kedua penyesat yang mengaku-ngaku Yesus. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Jangan kau percaya. Adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran atau penghibur itu tidak akan datang. Setelah aku pergi, maka yang datang adalah penghibur lain. Nah, yang datang kepada Paul, yang datang di Pulau Patmos siapa? Yesus. Yesus mengatakan, kalau aku yang datang, tanda-tanda ini menyertai. Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Satu, matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu tanda-tanda kalau aku yang datang. Nah, selain daripada itu, kalau ada mengaku aku di padang gurun, mengaku aku dalam bilik, jangan kau percaya, itu bukan aku. Oh, jadi Itu dalil. abang bantah itu. Oke, Silakan. dalil. Balik. Saya boleh, ini masih banyak bang, santai bang. Silakan. Lalu bagaimana dengan dalil Yesaya 66:18 bang? Yesaya 66:18 itu. 66:18. Yesaya 66:18 itu bang, kalau kita berbicara mengenai Yesaya, kita lihat di dalam Yesaya 1 nomor 1. Mulai Yesaya 1 sampai Yesaya 66, satu kitab itu berbicara tentang mimpi atau penglihatan Yesaya bin Amos. Tidak ada bercerita tentang Yesus sedikit pun. Coba Anda enggak, baca. Aku bukan begini bang, aku bukan bicara soal Yesus, nggak ada itu. Kalau perjanjian lama kita nggak anggap aja nggak ada bicara soal Yesus. Aku mengenai mengenai yang diutus bahwa Tuhan itu datang untuk semua bangsa. Ini aku baca dulu ya bang ya. Oke, saya paham bang. Nanti Anda lanjutkan ke data 23-nya. Aku paham itu, silakan. Ya, aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Jadi Ya, itu tidak salah itu. Itu udah benar itu. Itu sudah benar. Tapi itu tidak berbicara satu kelompok. Tidak bercerita bahwa Yesus itu diutus untuk seluruh bangsa. Enggak. Akan datang pada akhirnya nanti. Kalau kita berbicara mengenai Yesaya secara lepas ini, tafsiran lepas kita pakai. Kalau kita berbicara sama seperti Yesaya 66 yang Anda maksud itu, endingnya di data nomor 23. Seluruh sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Tetapi seluruh manusia akan datang kepadaku. Seluruh manusia. Berarti kita juga ini umat Islam, karena seluruh manusia. Apa yang dikatakan di sana? Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat. Seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang sujud? Umat Islam. Kalau Anda menggunakan data itu, adakah Kristen sujud? Tidak. sujud seluruh manusia bang. Maksud ayat itu kan seluruh manusia bang. Iya, seluruh manusia sujud. Seluruh manusia, Siapa yang mau umat Islam, mau umat Kristen. Nah sekarang permasalahannya Kristen sujud nggak? Sujud bang. Di mana ada Kristen sujud? Saya kan gereja Katolik sujud. Di mana? Cuma jingkrak doang. Sujud, tapi sujudnya bukan sujud seperti Muslim. Tapi kalau berdoa sujud bang. Oke lah. Saya kan kebetulan gini bang, takut abang menyamakan. Mungkin abang ngeliat mungkin di gereja kan jingkrak-jingkrak. Siap. Tapi, Aku juga pernah lihat ada video orang sujud. Oke, sekarang saya tanya, orang Katolik makan babi nggak? Bebas sih, makan boleh. Kalau begitu coba Anda baca nomor 17-nya. Mereka akan menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya dan memakan daging babi dan binatang yang menjijikan, tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Apa data nomor 16-nya? Coba Anda lihat. Sebab Tuhan akan datang menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya, yaitu mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengah mereka yang memakan daging babi, binatang menjijikkan dan serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Kristen bukan?
Katolik bukan? Ya, ya, ya. Nah, itu dia. Kalau Anda ingin mentafsirkan secara global. Tapi pada intinya, Yesaya 66 ini, kalau kita lihat dalam uraian Yesaya 1 nomor 1, itu adalah ungkapan mimpi penglihatan Yesaya terhadap Yehuda dan juga Yerusalem dalam era usia, era Yotam, era Ahaz, dan yang terakhir era Hezekia. Tidak ada bercerita di luar daripada itu. Gak ada. Kita aja yang mentafsirkan yang di luar, yang bukan kita, yang pemilik kitab, gitu. Lanjut. Baik, baik. Baik, begini Bang, kita kan Siap. fokusnya kan bahwa namanya Tuhan atau Yesus itu datang, saya kan sedang mendebat Abang dalam rangka bahwa Tuhan atau Yesus itu datang bukan untuk khusus Bani Israel. Jadi gini Bang, lihat ayat Matius 24:14 Bang. Matius 24 abangku. Anda harus membantai Yesus dulu. Kenapa Bang? Ya, Yesusnya mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, itu tidak masalah. Kami setuju itu. Kenapa kami katakan setuju? Islam mengakui Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi ini, dari langit turun ke bumi, diutus oleh pencipta langit dan bumi, spesial untuk kaum Bani Israel, memberitakan Injil. Nah, umat Islam menyampaikan enggak itu? Menyampaikan. Maka berita tentang Yesus atau berita tentang Isa dalam Islam, mengajarkan Injil kepada seluruh manusia, harus dikabarkan sampai penjuru bumi. Gak ada masalah. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Sampaikan ke seluruh penjuru bumi bahwasanya Nabi Isa alaihissalam dulu pernah diberi kitab Injil untuk diajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Tak ada masalah, no coalan. Iya, berarti kan dengan sendirinya Abang mengatakan bahwa namanya Injil juga kan diterima juga, maksudnya bukan diterima, maksudnya disebarkan juga ke seluruh bangsa termasuk umat Muslim kan, tadi kata Abang kan? Berarti kan? Ya. Tapi berarti intinya kalau begitu, dengan kata lain Abang membantah bahwa membantah yang tadi Abang sebut bahwa aku datang hanya khusus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Berarti setuju saya juga dengan Abang. Saudaraku gini, Setuju saya dengan Abang. sama ketika Nabi Isa alaihissalam diajarkan oleh umat Islam, bahwa umat Islam mengajarkan ke seluruh umat Islam yang lain bahwa beliau diutus ke atas muka bumi ini hanya mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Itu tidak kami pungkiri, karena memang beliau datang untuk Bani Israel. Nah, ketika ia datang untuk Bani Israel, beliau tidak kemudian mengajarkan Injil kepada seluruh manusia. Tetapi manusia harus tahu seluruh dunia kalau dia dulu pernah datang di atas muka bumi memberitakan Injil kepada Bani Israel. Sama dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan itu. Barafa'ullah ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah, diangkat di hadirat Allah. Namun sebelumnya beliau mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Dunia harus tahu itu. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, sebab aku senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepada aku. Itu kata Yesus. Kita harus tahu. Dunia harus tahu. Orang luar Yahudi harus tahu. Dulu pernah diutus seorang nabi bernama Yesus di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk kembali kepada hukum Torah. Ajaran kembali kepada hukum Torah itulah yang disebut hikmat Injil. Silakan. Iya, berarti intinya Abang juga mengakui bahwa kalau ada orang di luar Bani Israel beriman dengan Injil, no problem kan Bang? Injil itu kitabnya ajaran Yesus kepada Bani Israel, Bang. Bukan Yesus datang bawa Injil untuk kita. Sama seperti orang Malaysia, tahu, diajarkan. Orang Malaysia itu diajarkan. Andai saja orang Indonesia, orang Malaysia atau orang Jepang belajar tentang Pancasila dasar, atau mata kuliah Pancasila dasar, atau mata kuliah tentang undang-undang dasar, maka mereka diajarkan Pancasila, ada 5 sila, semuanya itu terikat
kepada bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Bukan mengikat kepada mereka, tapi mereka tahu bahwa Pancasila itu 5 dasar yang mengikat kemudian rakyat Indonesia. Mereka tahu kalau itu adalah Pancasila yang untuk Indonesia. Namun mereka pelajari, sama seperti kami umat Islam. Al-Quran memberitakan bahwa Nabi Isa alaihissalam diutus di atas muka bumi ini untuk memberitakan Injil kepada siapa? Kepada Bani Israel. Bukan Injil diberitakan kepada kita yang bukan non-Israel. Kesalahan Kristen itu di situ. Karena ketika Yesus berkata, berhati-hatilah, waspadalah kalian. Saudaraku Kristen merasa bahwa dirinya yang diajak untuk berhati-hati. Kelirunya itu di situ. Silakan. Tapi kalau begitu, tapi begini, kalau abang mengatakan seperti itu, oke lah, anggap aja saya setuju lah dengan pendapat abang gitu ya, dengan pendapat Bang Juma. Tapi saya juga melihat di sini banyak ayat dan bahkan jangan kata pengajarannya gitu loh bang. Mukjizatnya aja harusnya kalau pengajarannya khusus untuk Bani Israel, berarti mukjizatnya pun khusus untuk Bani Israel. Iya emang. Tapi di sini banyak loh nih, saya bacain ya bang ya. Abang bisa lihat nih di Matius 15 21 sampai 31 perempuan Kanaan yang percaya sembuh. Lalu di Markus 7 24 30 perempuan Siro-Fenisia yang percaya sembuh. Lalu di Matius 8 10 sampai 13. Ini untuk perwira Romawi, Bang. Bahkan di yang Matius 8 10 13 itu dia mengatakan belum pernah sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Itu perkataan Yesus nih bang. Aku berkata kepadamu, akan banyak orang datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu, artinya ini Bani Israel, akan dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sanalah tempat terdapat ratap dan kerta gigi. Amin. Oke. Berarti kan begini bang, kalau misalkan tadi yang seperti pernyataan saya semula ya, kalau pengajaran khusus untuk Bani Israel aja, mukjizatnya pun harus khusus untuk Bani Israel aja. Betul. Kenapa ini? Bahkan Yesus pun memberikan mukjizatnya untuk orang di luar Bani Israel. Itu loh maksud saya bang. Silakan Oke, bang. baik. Saya bantah. Jadi gini saudara, Yesus ketika turun diberikan kemudian mukjizat. Seruan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu. Orang Israel kan yang harus tahu kan? Ya. Bukan yang lain. Orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat-mukjizat, tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Bapa, oleh Elohim, oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus seperti yang kau tahu. Kan jelas itu dalilnya. Nah sekarang, bagaimana dengan mukjizat Yesus? Lah sama seperti seorang dokter bong. Seorang dokter, Bang Suma adalah seorang dokter. Dokter ahli hama misalnya, dikirim ke Papua. Saya diutus presiden ke Papua untuk menyembuhkan kemudian penyakit-penyakit yang ada di sana. Di tengah perjalanan, di pesawat, ada orang pingsan. Kode etik sebagai seorang dokter apa yang saya lakukan? Diam saja. Karena saya diutus untuk Papua. Enggak dong. Itu sudah ada sumpah dokternya. Sebagai nabi yang memiliki mukjizat, yang memiliki tanda-tanda kekuatan. Enggak apa-apa dia mengobati orang. Tapi yang dimaksud dia diutus di sini adalah sebagai jalan keselamatan tentang akhirat, bukan tentang duniawi. Nabi Isa, Yesus diutus ke Bani Israel untuk keselamatan hidup kekal, bukan orang sakit. Kalau orang sakit mah sama seperti analogi yang saya gambarkan tadi. Saya seorang dokter, diutus ke Papua. Di tengah jalan menuju Papua ada orang pingsan di bandara atau ada orang pingsan dalam pesawat. Boleh nggak secara kode etik saya sembuhkan? Boleh. Seorang dokter tidak mungkin mengatakan, maaf ya, saya nggak bisa ngobatin Anda. Loh, Anda kan dokter. Enggak, tapi saya kan hanya diutus kepada pasien-pasien yang ada di Papua. Itu sudah melanggar kode etik. Sedangkan Yesus adalah juru selamat Bani Israel. Apa itu? Mengajarkan mereka hukum-hukum, bagaimana berhubungan dengan pencipta langit dan bumi, bagaimana berhubungan dengan sesama manusia. Tapi terkait dengan orang sakit, siapapun bisa diobati Yesus. Nggak ada larangan itu.
Ini berbicara mengenai hidup kekal, bukan hidup di dunia. Makanya ketika ada orang sakit, minta anaknya disembuhkan. Tolong sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Tidak pantas, tidak wajar makanan yang disiapkan, roti yang disiapkan. Maksudnya roti itu dirinya. Untuk anak-anak, maksudnya Bani Israel. Diberikan kepada anjing. Ya. Itu maksudnya saudara. Bukan berarti, bagaimana Yesus menyembuhkan? Oh, memang bisa. Tapi dalam hal hidup kekal, dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Makanya saudaraku, di dalam Matius 7 nomor 11 nomor 12, Matius 7 kemudian nomor 22 23, itu sangat familiar data itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Kurios di situ ya, Tuhan, Tuhan. Ya, Tuhan ya. Bukankah oke. kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa salahnya orang bernubuat, bermujizat pakai? Kenapa diusir? Karena Yesus hanya untuk Bani Israel. Begitu, ayat. saudara. Maaf bang, itu kalau ayat itu kita beda lagi penafsiran, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau yang ayat itu saya beda juga penafsirannya bang. Kalau saya sendiri berpendapat yang ayat itu yang akan mengusir itu untuk nabi-nabi palsu itu. Oh, yang enggak. mengajar sesat yang saya tahu. Bukan saudara. Tapi nggak apa-apa deh. Coba anda Nggak lihat apa-apa tuh deh. bang. Kalau itu betul itu betul. Kita tidak beda tafsir. Itu untuk nabi palsu. Nabi palsu ini mengaku bertemu dengan Yesus. Yesusnya yang memberikan titah kepadanya untuk non-Yahudi. Makanya Yesus mengatakan, dari buahnya kau lihat dia. Kalau ada orang memakai namaku, bermujizat, kemudian bernubuat, mengusir setan, pakai namaku, tapi pola keagamaannya tidak berdasarkan atas firman Tuhan, bukan kehendak Bapa, maka jangankan buahnya, batangnya pun ditebang. Kan itu jelas itu dalilnya. Batangnya itu- yang ditebang. Ya, aku udah sering dengar abang yang itu udah hafal, nggak apa-apa, aku okein. Tapi aku mau nanya gini aja deh ke abang. Silakan. Apakah abang menyangkanya bahwa Paulus yang pertama kali mengajarkan ajaran Isa Al-Masih kepada orang luar? Menurut abang? Iya, jadi gini Bung, bukan hanya Paulus saja, karena Yesus kan mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, dan berkata akulah Mesias. Mereka itu jamak, berarti banyak. Nah, kita cari, siapa mereka ini? Satu, Ananias. Kedua, Paulus. Ketiga, Lukas, Markus, siapa lagi yang di Pulau Patmos. Mereka ini menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus. Tidak ada disiplin ilmu yang bisa kita temukan di dunia ini terlepas daripada lingkaran pengajaran Kristen yang memakai nama Yesus pergi ke seluruh dunia dan mengikuti dan mendapatkan banyak pengikut. Di Indonesia dulunya penganut animisme. Keluarga kita animisme, penyembah dewa-dewa, penyembah roh-roh, penyembah kemudian berhala-berhala. Siapa yang memperkenalkan Yesus setelah itu? Kristen bukan? Kristen yang membawa nama Yesus kan? Yesus dikenal tanah air. Siapa yang bawa? Kristen memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Siapa yang ajaran itu? Ajaran Kristen. Sekarang Ajaran permasalahannya kita lihat, kita teropong Kristen ini. Sabar. Ibadah minggu, apakah itu kehendak Bapak? Makan babi, kehendak Bapak? Ayo. Kemudian mereka tidak bersunat, apakah kehendak Bapak? Mereka meninggalkan hukum Taurat, apakah kehendak Bapak? Seluruh rangkaian prosesi ibadah Kristen bukan kehendak Bapak, tetapi memakai nama Yesus. Kena kan? Kena. Maka yang diusir di situ adalah Kristen, bukan cuman Kristen satu tok, tapi seluruh batang. Kalau batang yang sudah ditebang dan dilemparkan dalam api neraka, apalagi buahnya, apalagi cabangnya, apalagi rantingnya, apalagi daunnya, itulah yang akan terjadi. Makanya diusir Kristen ini. Maaf, itu real tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Apa dikatakan Al-Quran? Wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti ketika manusia seluruhnya dikumpulkan, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap yang mereka sembah selain daripada aku akan diingkari oleh yang mereka sembah selainku. Fakta. Itu real. Ternyata tertulis di Matius 7 nomor 22, nomor 25. Ngeri sebenarnya kalau kita menguraikan itu secara jujur. Demikian. Enggak bang. Oke. Boleh, Sebelum aku lupa, bentar. Aku mau tanya dulu Bang Coba tadi kita. Bentar Jor, aku udah ini udahan. Bang, aku terakhir bang. Setelah ini kasihan yang lain teman-teman juga. Aku udah mau ngomong itu. Sebentar bang. Tadi aku pertanyaan begini. Menurut abang, ini pertanyaan terakhir nih. Kasihan teman-teman yang lain. Menurut abang, apakah
Paulus yang pertama kali mengajarkan ajaran Isa Al-Masih itu kepada orang di luar Israel? Pertanyaan saya itu aja. Apakah benar Paulus? Oke, baik. Apakah Paulus orang Saya yang men- pertama kali Oke. mengajarkan ajaran Isa Al-Masih kepada orang di luar Bani Israel? Itu aja. Oke, saudaraku, ada satu hal yang perlu dipahami di sini. Yang diajarkan Paulus kepada non-Yahudi itu bukan ajaran seorang Nabi Yesus. Tapi yang diajarkan Paulus kepada non-Yahudi itu adalah ajaran Kristus Yesus. Kok beda? Ya beda. Karena yang datang kepada Paulus ini bukan anak Maria. Di mana buktinya? Coba Anda lihat dalam Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Mari. Halo. Terima. Gangguan bang, sinyal bang. Putus-putus gurun dah. Sinyalnya kurang bagus bang. Bentar ya Yor, aku bentar udah ini selesai Yor. Tapi Bang semua juga mesti belajar Kata Yesus. Kalau ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias dan jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, akan melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepada kalian. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya. Nah, Anda bertanya, apakah Yesus yang pertama kali satu-satunya manusia yang mengaku keturunan Benyamin yang pernah bertobat setelah mengajarkan agama Kristen hanya Paulus? Baca di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen setelah dia mengajarkan Kristen dan kembali ke kota Yerusalem. Dia kemudian mentahirkan diri. Bahkan Paulusnya melakukan persembahan kurban seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Subhanallah. Jadi ketika Anda bertanya, apakah Paulus? Yes. Siapa lagi? Siapa yang mengajarkan tentang ajaran Nabi Isa? Nah, ini hadiah buat Anda sebelum kita tutup. Sedikit lagi, 1 menit. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Kejadian, kitab Kejadian 49. Runut dari nomor 1 sampai nomor 27, semua 12 anak Yakub itu dinubuatkan, diramalkan oleh Yakub. Tiba sampai data nomor 27, apa kata Yakub tentang Benyamin? Benyamin, kamu keturunanmu nanti berlaku seperti serigala. Mereka merampas lalu membagi-bagikan harta rampasan tersebut. Lihat, di dalam Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku dia adalah keturunan Benyamin. Orang Roma, orang Yunani, orang Belanda menerima pengajaran tentang Taurat itu dari siapa? Dari Paulus. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas salib. Siapa yang mengajarkan itu kepada non-Yahudi? Paulus. Di mana Paulus mengakui? Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 nomor 15. Aku diutus kepada non-Yahudi. Oke bang. Cuman pertanyaan saya tadi belum terjawab sih sebetulnya bang, tapi nggak apa-apa. Biar yang lain. Maksud saya tadi pertanyaan saya itu, apakah Paulus orang yang pertama kali membaptis gitu? Saya yakin bukan. Kalau kita baca di KPR, saya yakin bukan. Cuman nggak apa-apa deh. Nanti kita lanjut kapan-kapan lagi bang. Silakan yang lain teman-teman. Aku udah waktunya udah juga. Makasih bang, menjumpa, makasih ya. Sama-sama bang. Oke, aku mau lanjut dulu tadi ya. Anda bilang tadi Bang Juma ya, Yesus hanya diutus untuk Bani Israel ya, untuk domba yang dari Bani Israel ya. Oke. Kita luruskan dulu pemahaman Anda itu menurut keyakinan Anda dalam Quran ya. Sekarang pertanyaan saya, yang datang ya menjadi pertanda akhir zaman itu siapa? Datangnya hari kiamat itu siapa? Silakan. Iya, menurut Quran ya, yang datang menjadi pertanda kedatangnya hari kiamat siapa? Apa pertanyaannya? Ya banyak ya Jor. Ya, menurut Quran yang datang menjadi pertanda datangnya hari kiamat siapa menurut Quran? Nabi Isa alaihi salam, Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Matius 24 nomor 27, 28, 29 nomor 30. Jangan kesana dulu. Oke, ini saya bacakan dalilnya. Dia beneran. Ya. Jadi kalau saya lihat Anda ini ya bernarasi selalu itu pakai standar ganda, ya standar ganda.
Anda terlalu meninggalkan Kenapa keimanan standar Anda dalam ganda? Tuhan. Anda terlalu mencela dalam Al-Quran keimanan mengatakan Nabi Isa turun Jangan, sebagai jangan, tanda hari jangan, kiamat. jangan dibantah dulu. Yesus menjawab, Saya apa kasih tanda dalil, kedatanganmu? ya. Anda bantah di dalam Al-Quran ini. Silakan. Anda bantah ya. Di Arju Group 91. Di Arju Group 61. Kenapa? Di dalam Quran surah Al-Quran. Iya, tahu. Tadi kan saya sudah menyebut. Oke, Iya. bacakan. Iya. Dan Wa innahu la ilmul dengarkan lisa'ah. dulu. Nah, jangan ketakutan dulu. Dan sungguh dia dalam kurung Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat. Kiamat itu dan ikutlah aku. Inilah jalan lurus. Iya. Jadi ya menurut Allahmu jalan yang lurus, jalan yang lurus itu, jalan yang benar itu adalah Isa itu. Ya, jadi kenapa Anda bilang tadi Yesus itu ya hanya untuk Bani Israel? Karena Anda meyakini Isa itulah orang Yahudi. Kenapa Anda pelin-pelan? Sedangkan Isa sama orang Arab juga disuruh mengikuti dia. Jadi begini kawan, Al-Quranul Karim apa bu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dimaksud di situ ikutilah aku itu bukan ikut Isa, ikut Allah, bukan ikut ke Isa. Iya benar. Ikut Allah, Ikuti ikutilah Allah. rasul-rasulku, Bukan oleh apa? percayalah Isa kepada itu rasulku. Gantian jenderal, gantian. Iya. Begitu cuma. Nabi Isa alaihi salam datang. Dengar dulu. Dengarkan dulu, jangan. Kalau Anda percaya kepada Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61, Anda harus meninggalkan agama Kristen. Kenapa? Karena kalau pola ini Anda bangun di dalam ajaran Kristen berdasarkan Bible, tanda-tanda kedatanganmu wahai Yesus itu apa? Kata Yesus, tanda kedatanganku adalah tanda akhir zaman. Jadi kalau ada yang mengaku aku, jangan kau percaya. Nah sekarang, Paulus ketika ke Damsyik mengaku bertemu dengan sosok cahaya mengaku, akulah Yesus. Pertanyaan saya, ada nggak tanda akhir zaman dibawa makhluk itu? Tak ada. Apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Makanya kalau Anda percaya kepada As-Zukhruf 61, tinggalkan agama Kristen. Saya mau membantah narasi Anda tadi. Yesus Gimana untuk ceritanya ini? Bani Israel. Kenapa ini juga Nah, memang untuk pertanda Bani orang Israel. Arab? Kenapa Isa itu Al-Quran- menjadi pertanda untuk orang Arab? Dia orang Al-Quran Yahudi. Az-Zukhruf ayat 61. Tanda-tanda kedatangan Nabi Isa alaihissalam, Mesias yang diutus kepada Bani Israel, yang tadinya ingin dibunuh oleh Bani Israel, diangkat oleh Allah ke langit. Tanda-tanda kiamat adalah ketika ia turun ke bumi menjadi hakim kepada terdakwa. Siapa terdakwa? Orang-orang Kristen yang menganggap dirinya sebagai pengikut tapi yang bukan. Itu tujuannya dia datang. Maka kedatangannya hanya mengatakan, Inni Abdullah antani al-kitaba ila Bani Israel. Aku ini adalah utusan Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, diberi kitab, dijadikan nabi untuk siapa? Untuk Bani Israel. Sementara ketika ia datang, coba Anda lihat di dalam Yohanes 12:48, Bung. Barang siapa yang menolak aku, nih, Kristen nih yang disinggung nih. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ajarkan di tengah-tengah Bani Israel. Itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Sekarang Jadi, Yesus tunggu. Yesus turun ke bumi pada akhir zaman berdasarkan Yohanes 12:48. Anda ditanya, Anda siapa? Saudara, Anda siapa? Kata Yesus. Saya adalah siapa? Aku pengikutmu. Kamu dari Bani mana? Aku dari Engkau Juma. Kau dari mana? Ini Aku Allah dari- memberikan kiamat di sebelah paru-paru buat kiamat kalau turun Israel aja. Ini dikatakan Kamu dari mana? Dia Kamu ditanya, kapan ada firmanku yang mengatakan sembahlah aku? Ada nggak firmanku yang mengatakan itu? Nggak ada ini kan? Allah kenapa dunia separuh-separuh kiamat hanya orang Israel aja? Ini kiamatnya untuk siapa? Jawab. Yang udah untuk aku siapa ini? bilang samamu, wa innahu la ilmun lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Makanya kalau Anda percaya kepada pencipta langit dan bumi yang mengutus Nabi Isa alaihissalam, Anda harus percaya bahwa Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Ketika kemudian dia mengatakan aku hanya utusan Bani Israel, ya Anda harus percaya dong.
Kenapa Nabi Isa yang turun ke atas muka bumi ini? Karena dia satu-satunya utusan Tuhan yang disembah oleh umat manusia. Dia harus turun. Sebagai apa dia turun? Sebagai hakim. Untuk apa? Untuk menghakimi orang-orang yang menuhankan, yang telah mempermalukan dirinya di hadapan Tuhannya. Wa izqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, wahai Isa, apakah kau yang mengajarkan manusia menuhankan engkau selain daripada aku? Oh tidak, kalau subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Di dalam kitab Anda mengatakan, Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, siapa yang mengajarkan Anda kemudian untuk menyembah Yesus kalau begitu? Atas perkataan siapa Anda menyembah Yesus? Sementara Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Pertanyaannya sekarang, ketika Yesus turun ke bumi menjadi hakim, apa yang bisa meloloskan kamu dari penghakiman Yesus? Kalau kami umat Islam, hai umat Islam, ya paman, kenapa kau tidak menuhankan aku? Karena kau mengatakan dirimu hanya utusan Tuhan untuk Bani Israel. Salahkah kami? Tidak salah. Kamu Kristen dipanggil, sini. Kau kenapa menuhankan aku? Siapa yang perintahkan? Aku hanya memerintahkan menyembah kepada Allah. Di dalam Yohanes 4 nomor 22, aku dan muridku menuhankan apa yang aku kenal, apa yang kami kenal, sedangkan mereka menyembah apa yang mereka tidak kenal. Ini Allah mengatakan, inilah jalan yang lurus. Ketika Yesus datang menjadi hakim, kalian Inilah jalan dihakimi. yang lurus. Kau katakan tadi, kalau hanya ini untuk orang Jalan yang kiamatnya lurus orang itu Israel. apa, Bung? Ini Oke. kiamatnya untuk siapa? Oke. Ya, lucu Anda ini. Ketika Yesus datang, kiamat itu untuk seluruh dunia. Berarti Untuk ada seluruh apa? dunia kiamat. Ya, inilah jalan Ya yang lurus. kiamat, Berarti jalan yang kiamat, lurus dunia apa? kiamat. Jalan lurus itu mengimani Yesus hanya untuk Bani Israel. Mengimani Yesus hanya utusan Tuhan. Coba, ada enggak jalan lurus sembahlah aku? Ada enggak? Kata Yesus. Kalau Isa Jalan itu lurusnya sudah adalah datang sembahlah aku. untuk hari kiamat, berarti untuk seluruh dunia. Kenapa untuk Bani Israel aja? Iya memang betul. Ini Quran Jangankan di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya Saudara, dia Isa jangan benar-benar terlalu- menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Jangan. Kiamat itu Jangan terlalu ribet ke Islam, ke Al-Quran, jangan. Allah, Matius 24 itu kamu jangan. Ini kau menghindar kau dari sini. Gantian Kenapa kau Major. bantah Quranmu? Ini Allahmu seluruh dunia. Al-Quran saya mengatakan wa innahu la ilmul lisa'ah. Al-Quran mengatakan salah satu Isa alaihissalam itu benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Bukan berarti itu untuk seluruh umat manusia. Kiamat Ketika itu dia seluruh datang dunia, Ini gimana kiamatnya sebelah-sebelah untuk orang Israel? Kalau Yesus hanya datang untuk orang Israel, berarti kiamatnya ini untuk orang Israel aja kiamatnya. Ini Allah mengatakan hari kiamat itu berarti seluruh dunia. menjadi hakim bagi Bani Israel. Makanya baca surah An-Nisa ayat 159. Ketika kemudian Nabi Isa turun yang kedua kalinya, Bung, tidak ada satupun ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Oh, ternyata Nabi Muhammad itu betul mengajarkan bahwa Mesias yang kami tolak itu ternyata Nabi Isa. Dulu kami tolak, ternyata Nabi Muhammad betul. Tak ada satupun dari ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Semuanya akan beriman. Itulah yang terjadi. Seperti Oke, itu, Bung. saudara. Berarti ini Isa tidak benar untuk menjadi pertanda hari kiamat ya? Salah ini ayatnya berarti. Ini sudah benar ini. Nggak ada yang Ini salah. kan hari kiamat untuk seluruh dunia. Ini untuk orang Israel hari kiamat. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Allah Kalau Yesus hanya datang untuk orang Bani Israel, ini kenapa di sini Isa itu hanya datang untuk menjadi pertanda hari kiamat? Kiamat itu untuk orang Israel aja. Lah, aneh orang ini. Seluruh dunia, ingat ya. Di dalam Al-Quranul Karim diterangkan kemudian, ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku adalah rasul yang diutus oleh Allah untuk kepada kalian seluruhnya. Ketika kau terima menjadi rasul, maka kau akan menerima Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul untuk Bani Israel. Apa masalahnya? Lucu narasinya. Iya. Anda menerima Isa tapi untuk Bani Israel. Lucu, gimana cara beriman gitu? Sekarang Anda saya tanya, menerima Isa, tapi untuk Bani Israel gimana ceritanya gitu? Oke, Jelas saya betul. tanya sama saudara. Yesus mengaku untuk seluruh dunia atau untuk Enggak, Bani iman Israel? Anda. Anda menerima Isa sebagai
sebagai pertanda akhir zaman. Tapi untuk Bani Israel gimana cerita? Anda mungkin lebih bagus ke gereja, colok pantat pendeta daripada Anda di sini pamer kebodohan. Mending begitu. Mending begitu kan? Karena otak Anda itu nggak berfungsi dengan normal. Capek saya, tenaga saya terkuras. Saya sudah ulang. Anda masih pamerkan kebodohan. Mending ke gereja, bersihkan pantat pendeta. Mungkin dengan begitu Anda bisa cerdas. Iya, mending dia ke gereja kan untuk merapikan kembali otak sarapnya yang rusak itu. Nabi Isa datang ke tengah-tengah Bani Israel. Yesus datang ke tengah Bani Israel. Menurut Al-Quran, Nabi Isa mengaku, Inni Rasulullahi ilaikum. Menurut Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bahkan berdoa pun, Yohanes 17 nomor 9. Dia berdoa bukan untuk dunia, tapi dia berdoa hanya untuk Bani Israel. Yesus, Isa mengaku sama-sama hanya untuk Bani Israel. Nabi Muhammad diutus. Apa kata Nabi Muhammad? Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kepada kalian seluruhnya. Apa yang terjadi? Ketika Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia, Nabi Muhammad menyampaikan risalah kebenaran itu. Apa itu? Jika engkau ingin mendapatkan berkah hidup dunia dan akhirat, maka engkau harus menerima Isa, Yesus adalah Rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel. Jelas itu. Gak ada keraguan di situ. Jadi kami umat Islam tidak pernah ragu. Dan umat Islam tidak sempurna imannya kalau tidak beriman kepada Nabi Isa atau yang kalian sebut Yesus sebagai Nabi yang diutus untuk kaum Israel. Kami harus beriman. Beriman kepada Gitu. Yesus juga. Nabi Isa alaihissalam iman saya, Bung. Saya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi beriman kepada Yesus. Beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Yesus itu tokoh yang dibawa oleh orang barat masuk ke Nusantara, yang diimani oleh saudara saya Kristen. Karena ada ajaran-ajaran Kristus itu mengenai bagaimana dia harus beribadah itu. Apa Bang Suma udah ikut itu? Saya beriman kepada Nabi Yang diajarkan oleh Yesus. Saya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang diutus ke apa atas itu muka Isa bumi. itu? Pengertiannya Isa apa itu? Tidak ada pengertian-pengertian Isa nama di al-Masih dalam itu. Islam. Nabi Isa maaf ya, itu oke. adalah isim alam, Sorry. adalah penamaan. Dia nama yang diberikan kepada seorang nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Nabi Oke, terima ini kasih. diutus Maksudnya, kepada Bang kaumnya Bani Suma Israel. Yesus itu sudah tokoh membuka- yang dibawa oleh orang barat masuk ke Indonesia. Gitu, Bang. Saya berterima kasih tadi Anda sudah mengutarakan banyak itu mengenai apa yang ada di dalam Alkitab. Tapi ya itu, kalau saya memang terus terang mau luruskan apa yang Bang Suma katakan itu. Tapi saya nggak mau berdebat ya mengenai hal ini karena Alkitab itu saya sudah pelajari juga. Ya udah. Walaupun bukan baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ya udah. Oleh karena itu kalau misalnya tadi yang dikatakan mengenai Mesias palsu, saya jadi gimana mau katakan itu ya? Apakah Bang Suma udah pelajari betul-betul ataukah masih mau belajar lagi itu? Sebenarnya saya minta maaf karena ini memang Alkitab kita ini. Ya yang kita pelajari. Oleh karena itu kalau kita terus terang di Al-Quran itu banyak menunjang mengenai apa yang ada di dalam Alkitab, ya. Mau bicara karena sendiri itu- Bang atau mau diskusi? Kalau mau bicara sendiri saya turun ini. Bukan, kenapa mau turun? Kita sportif aja, soalnya kita so ikuti. Enggak, kalau Bang Abang Suma mau punya- bicara sendiri saya turun aja, ngapain saya di sini? Pundungan Bang Julma pundungan santai Bang. Enggak, maksudnya gini loh saudaraku ya, saudara siapa namanya, Robin Hood. Jadi gini, saudara menjadi seorang Kristen, akarnya itu dari mana? Yesus bukan. Ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, beliau mengajarkan dirinya utusan Tuhan kepada kaumnya sendiri, yaitu Bani Israel.
Begitu juga kami dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi, diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk kaumnya Bani Israel. Itu masih terekam di dalam Bible dan pasti. Nah, sekarang Kristen posisinya di mana pada saat Yesus mengajar di tengah-tengah Bani Israel? Posisi orang-orang sebagai keselamatan, posisi orang-orang yang menjadikan kemudian dirinya sebagai Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia, itu posisinya di